Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Horasma dihamu saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita sering mendengar kata janji di dalam kehidupan kita. Kalau ada seorang yang sudah berjanji dengan kita dan dia menepati janjinya, mungkin dalam hati kita akan berbahagia, bersukacita ketika orang mengingat janjinya dan melakukan janjinya. Demikian juga dengan kebalikannya. Jika ada orang yang sudah berjanji kepada kita tetapi dia melupakan janjinya tersebut, maka sudah otomatis kita akan kecewa kepada orang tersebut. Sebab kita mengetahui bahwa kalau sudah berjanji, maka itu harus ditepati atau dilakukan. Demikian juga dengan kekristenan, iman kita. Allah kita di dalam perjanjian lama di kitab Yesaya sudah berjanji Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan itu sudah ditepatinya di dalam kehidupan kita melalui apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Melalui kehadirannya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, sebab begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Maka dari itu, janji yang sudah diberitakan Allah di dalam perjanjian lama sudah digenapi, sudah ditepati di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Sudah sepatutnya kita berbahagia. Sudah sepatutnya kita bersukacita di dalam kehidupan kita sebab janji itu sudah kita rasakan. Demikian juga ketika ada orang yang sudah lama dia menunggu-nunggu kedatangan karena sudah memiliki janji. Pekerjaan yang sangat membosankan Bapak Ibu, yaitu ketika kita menunggu, disuruh menunggu. Mungkin saja kalau kita ada janji kepada teman kita dan kita suruh bertemu di suatu tempat, kita duluan yang datang, tetapi teman kita ini belum kunjung juga datang. Mungkin kita akan marah, mungkin juga kita akan emosi. 5 menit kita tunggu, 10 menit, bahkan berjam-jam kita tunggu dia belum datang. Bahkan yang paling ekstrim mungkin kita akan pergi langsung, meninggalkannya. Tidak akan lagi mau kita menunggunya kalau sudah berjam-jam. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu persis bahwa Allah, Tuhan kita, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah sekarang dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita menjadi marah, emosi ketika kita menanti-nantikan Allah kita, menantikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah. Kenapa kok dikatakan berbahagia? Karena bagi orang yang setia menunggu kedatangan Tuhan, bagi orang yang setia menanti-nantikan Dia, hasilnya akan mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Ini menyangkut iman Bapak Ibu. Apakah iman saya setia menanti-nantikan Dia di dalam kehidupan saya? Kalau saya setia kepada Dia, menanti-nantikan Dia, maka hasilnya berkat yang melimpah dalam kehidupan saya. Maka suatu saat saya akan memiliki kerajaan Allah. Saya akan memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak setia menanti-nantikan Dia dan menjual imannya,
maka sudah otomatis Bapak Ibu, mereka yang menjual imannya tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidupnya. Mereka tidak akan mendapatkan hasil yang dikatakan firman Tuhan, kebahagiaan tersebut. Mereka tidak akan mendapatkan kerajaan Allah, dan mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita sudah tahu janji Allah sudah digenapinya, sudah ditepatinya dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan menunggu, menanti-nantikan Dia. Setialah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu sebelum kami bekerja. Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberikan berkat-Mu yang melimpah, sukacita-Mu kepada jemaat-Mu. Jikalau dalam keadaan pergumulan Tuhan, Engkau mau untuk menggendong mereka. Jikalau juga Tuhan mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau mau untuk menyembuhkannya. Kami sampaikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.